Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat BSJD Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun berada. Hari ini bersama dengan saya Pendeta Herma Miolani dari Rusot GKI Pahandut Palangkaraya Hilir akan membawa renungan dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Mari kita berdoa. Buka hati pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27 di bawah perikop hak dan kewajiban rasul. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sahabat BSJD, bagian firman hari ini saya beri tema pemenang dalam Yesus Kristus. Tidak terasa kita telah memasuki hari terakhir di akhir tahun 2023 ini. Kita juga telah melewati kesibukan Natal. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Setiap perayaan Natal yang kita lewati berjalan lancar. Dan tentu kita bersuka cita serta menerima damai sejahtera di dalam Dia. Sehingga tujuan hidup kita di tahun yang baru, tahun 2024 akan semakin jelas. Tujuan hidup orang Kristen adalah memperoleh mahkota yang abadi. Segala sesuatu yang kita lakukan selama hidup di dalam dunia ini, kita lakukan dengan segenap kekuatan. Kita lakukan dengan segenap usaha, kita lakukan dengan segenap hati, dengan tujuan menjadi seorang pemenang di dalam Yesus Kristus. Bagian firman hari ini kita mau belajar ada 4 hal. Kebenaran, supaya kita bisa menjadi pemenang di dalam Yesus Kristus dan memperoleh mahkota abadi. Yang pertama adalah kita harus berlari maksimal. Di dalam bagian ayat yang ke-24, melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, menjadi juara, mendapatkan hadiah, berjerih payah dalam melayani sesama, supaya memperoleh yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita pribadi. Hal yang kedua, kita harus bisa menguasai diri. Di dalam ayat yang ke-25, setiap orang yang mau bertanding harus menguasai dirinya dalam segala hal. Begitu juga dengan kita, untuk melawan kuasa dosa, kita memerlukan disiplin. Kita memerlukan penguasaan diri atau self-control dalam segala hal yang maksimal. Lalu yang ketiga, kita harus punya tujuan yang jelas. Bagian ayat yang ke-26 menyampaikan, jika ingin menjadi pemenang, kita harus punya tujuan yang jelas. Itu tujuan menjadi seorang pemenang dalam Yesus Kristus. Lalu hal yang keempat yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang pemenang di dalam Yesus Kristus adalah kita harus terus berlatih. Di dalam ayatnya yang ke-27 dan bagian firman hari ini, Rasul Paulus menjadi teladan bagi kita, menjadi pengingat bagi kita, menjadi gambaran bagi kita, berusaha untuk melatih diri untuk memberitakan Injil. Sahabat BSJD dimanapun berada, di penghujung tahun 2023 ini, saya ingin mengajak kita, mari kita kilas balik segala hal yang sudah kita jalani. Mari kita kilas balik segala hal yang sudah kita nikmati dalam perjalanan pertandingan iman kita. Apakah kita sudah
tekun, apakah kita sudah setia, apakah kita sudah taat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, supaya kita menjadi pemenang di dalam Yesus Kristus dan memperoleh mahkota yang abadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, kami mau naikkan. Begitu banyak kasih penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2023 yang sampai pada saat ini kami terima, kami nikmati, dan kami rasakan sungguh sangat besar anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah bagian firman hari ini boleh mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami akan menjadi seorang pemenang di dalam Yesus Kristus saat kami dengan setia, dengan taat, dengan tulus memberikan diri kami agar Engkau boleh bekerja, agar Engkau boleh menuntun setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga saat kami memasuki tahun yang baru, tahun 2024, sekali lagi ya Tuhan, kami boleh benar-benar dikatakan menjadi seorang pemenang di dalam Yesus Kristus. Amin.